Oke, itu dari sisi politik. Nah, terus katanya Ayn Rand, orientasi hidup kita harus first-handedness. Jadi hidup kita harus tangan pertama. Jangan mau hidup second hand. Jangan mau hidup di tangan kedua. Apapun yang kamu pilih, apapun yang kamu lakukan, pastikan itu pilihanmu sendiri. Jangan mau didikte, disetir orang lain langsung atau tidak langsung. Jangan mau keinginan orang lain adalah keinginanmu, jangan mau. Keinginanmu ya keinginanmu. Itu berarti hidup first-handedness. Hidup tangan pertama. Jangan mau second. Sebagus apapun second itu tidak enak. Ya kan? Mending yang ori. Ori itu berarti versimu sendiri. Hiduplah versimu sendiri. Jadi jangan mau ikut gaya hidup siapapun yang tidak cocok sama gayamu. Pastikan semua pilihanmu sendiri. Harus independent thinking, jangan dependent thinking. Jadi syaratnya jadi manusia yang otentik adalah first-handedness. Hidup tangan pertama. Oh, ini gampang-gampang susah. Jadi kamu jangan mau diatur-atur oleh siapapun langsung atau tidak langsung. Seandainya kamu ikut, pastikan itu keputusanmu sendiri, hasil nalar yang rasional, hasil mikir yang bebas, independen. Ngaji ini jangan mau hanya ikut-ikutan. Kalau ikut-ikutan berarti ngajinya ngaji second. Harus ori, memang pingin ngaji. Kalau lagi males ya males aja. Kalau lagi suntuk ya suntuk aja. Tidak datang juga tidak masalah kan. Tidak ada urusan absen 75%. Ya, tidak ada yang hitung, tidak ada yang ribut. Tapi pastikan, ya untuk banyak hal kan kamu sering second. Ya usahakan yang tidak harus second, ya jangan di second kan lah. Yang bisa ori ya ori lah. Mungkin kalau kuliah kan kepeksa itu, tidak bisa ori, jadi kamu second. Ya usahakan ngaji-ngaji gini ori lah. Ngaji aja second bagi saya tragedi. Itu kamu nggak ngaji juga tidak masalah. Malah lumayan teh bisa double yang lain. Jadi first hand, hidup tangan pertama. Hiduplah yang ori. Karena kadang-kadang ori sama KW itu harganya selisihnya separuh. Urusan HP itu padahal. Apalagi hidup. Ya kan? Kalau hidupmu KW yo, mulai sekarang latihan hidup ori. Mungkin model rambut, merek baju, pilihan celana, ya kan, pilihan angkringan. Milih sendiri aja, nggak harus ikut temenmu. Ya kan, ya podo-podo angkringannya kamu tidak dipilihkan. Milih sendiri, nggak apa-apa. Termasuk kalau suka dangdut, ya dangdut aja, nggak usah digaya-gayain. Sekarang ganti jazz, ganti rock, ganti blues, podo wae nggak cocok. Wajahnya sudah dangdut. Jadi harus ori lah. Jadi harus first hand. Nah itu orientasi hidup, katanya Ayn Rand. Terus apa sih hidup yang baik itu? Jadi ini yang disebut dasarnya etika objektivisme. Jadi hal yang baik bagi tiap orang adalah, apa sih baik itu? Baik adalah yang menguntungkan, yang memenuhi self-interest, keinginan pribadi, dan mampu meminimalisir yang merugikan self-interest. Kebalikannya itu namanya buruk. Jadi ukuran perbuatan baik atau perbuatan buruk itu sebenarnya simple. Memenuhi keinginanmu enggak? Cuma itu. Kalau sesuai dengan keinginanmu berarti baik. Kalau enggak berarti buruk. Tapi nanti dilihat ya di dasar-dasarnya. Enggak sesederhana apa boleh Pak keinginan sak karepe dhewe, enggak boleh. Karena dasarnya keinginan itu harus rasionalitas.
Nanti kita lihat dasarnya. Kayak gimana sih memenuhi keinginan itu? Nanti kita lihat ya. Mengapa kita butuh moralitas? Ya karena moralitas. Dengan moralitas lah kita manusia tetap jadi manusia. Simpelnya itu. Kita bisa survive jadi manusia. Kalau nggak percaya, hari ini bubarkanlah moralitas. Nggak usah nunggu 1 jam. Kuaco wis, rusak ndak karu-karuan. Misalnya, lupakan semua moralitas. Berarti hak milik nggak usah diakui, pacarnya siapa, istrinya siapa, nggak usah diurusi. Pokoknya langsung detik ini juga nggak sampai 1 jam itu kacau wis. Manusia jadi manusia, moralitasnya. Begitu moralitasnya los, wassalam. Ya kayak tadi kan kamu tinggal binatangnya. Selesai. Bedanya manusia dengan yang lain itu moralitas. Survive-nya manusia itu juga karena moralitas. Makanya Nabi itu wanti-wanti sejak awal, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Akhlak yang mulia, moralitas yang terpuji, ini harus dirawat baik-baik. Kamu beda fikih tidak masalah, beda mazhab no problem, asal semuanya bermoral. Tidak ada gunanya kamu pinter fikih ndaki-ndaki sampai debat nggak pernah kalah tapi moralitasnya kosong. Begitu moralitasmu kosong, sebenarnya kamu sedang antitesis terhadap perjuangannya Nabi. Hari ini itu kan orang gegeran, ya kayak tadi kan, sekedar hari Natal, sekedar maulud Nabi itu bisa punya musuh banyak. Kamu yang merasa, loh saya nggak ngerti apa-apa disalahin ya Pak, ya tak bales. Podo wae kan berarti. Itu kan kayak orang, dulu saya waktu SD diceritain guruku, ada orang sholat jamaahnya 3, imamnya kentut. Makmum yang satu bilang, oh sholat kok kentut, ya batal. Makmum yang satunya, sholat kok ngomong, kowe ya batal. Nah, makmum yang terakhir bilang, sing sah berarti tinggal aku aja toh. Waduh, wahai batal kafe akhirnya kan. Ya kan, hari ini kan kayak gitu kamu, mulutan, bid'ah. Jangan caci maki, mata nih, waduh wahai meso. Ya podo wae, kamu ngelarang orang caci maki, kamu sendiri juga meso. Gitu. Terus yang satunya datang, kan ini sama-sama caci maki podo Islami, mbok koyo aku gini loh, nggak pernah meso, ancene asu kabeh. Lah ya podo wae kabeh ndak. Hari ini kan kayak gitu dunianya. Jadi akhirnya ya ora beres kabeh, dadi salate batal kabeh. Itu yang kamu lakukan tiap hari di WA, di Facebook, podo wae. Oke, terus karena kita bebas, kita ada value. Jadi gini loh, hidup itu kan bebas. Karena bebas, kita harus milih A atau B atau C. Kita bisa milih kalau kita punya value. Value itu nilai. Ayo, kuliah dulu apa pacaran dulu apa kerja dulu? Saya kuliah dulu Pak, karena ilmu itu di atas segalanya. Nah, ini namanya value. Gitu loh. Kalau saya Pak, pacaran dulu Pak, karena apapun yang terjadi, ketentraman batin itu nomor 1 Pak. Ya kan? Loh, itu namanya value. Oh, kalau saya Pak, kerja dulu Pak. Kuliah tidak akan jalan, pacaran nggak akan lancar kalau nggak punya duit Pak. Jadi tetap yang paling penting itu kerja, uang Pak. Itu value. Jadi orang butuh value, butuh nilai. Kenapa orang butuh nilai? Karena orang harus milih. Kalau nggak punya value, kalian akan bingung. Tidak tahu mana yang harus diprioritaskan untuk dipilih. Pacar penting, kuliah penting, kerja penting. Tapi kan harus ada yang diprioritaskan, dinomor satukan. Untuk tahu mana yang dinomor satukan, kalian harus punya value, punya nilai.
nasionalisme misalnya, value-nya ya nation, negara. Keluarga rusak ndak apa-apa, ndak punya duit nggak apa-apa, sengsara nggak apa-apa, yang penting Indonesia jaya, Pak. Oh, itu nasionalis kan? Value-nya nomor satu negara. Ya kan? Mungkin yang ideolog, ya ideologinya. Mungkin yang apa, setiap orang punya value. Jadi nilai yang kamu anggap berharga, dan itulah nanti yang kamu prioritaskan dalam hidupmu, dan itulah yang kamu pilih. Jadi untuk bermoral, kamu harus punya self-interest. Untuk punya self-interest, kamu harus punya value. Oke, itu nilai yang selanjutnya. Self-interest, kita loncati, sudah. Terus, nah, jangan sampai ada namanya sacrifice. Sacrifice itu lawannya self-interest. Kamu mengorbankan diri, kayak altruis tadi. Jadi bedakan, kalian pasti sudah paham apa itu sacrifice. Mengorbankan kepentingan sendiri untuk orang lain. Cuma kadang-kadang ini dibutuhkan, kamu korban ini dibutuhkan untuk kepentinganmu sendiri. Kalau ini tidak apa-apa. Jadi misalnya self-interestmu adalah punya pacar, dan untuk dapat pacar kamu harus korbankan duitmu untuk neraktir. Ini kan sacrifice sebenarnya, kamu mengorbankan duit ini. Tapi tidak apa-apa, karena self-interestmu adalah pacar. Kayak tadi misalnya, kamu mengorbankan duitmu yang satu-satunya cuma 20.000, besok nggak bisa makan. Cuma ada yang kamu kejar. Apa sih self-interestmu? Saya punya kepentingan dengan motornya, Pak. Nek ndak tak utangi, besok aku ndak diantar kuliah, susah aku, Pak. Nah, kan ini, kalau ini bukan sacrifice, bukan korban, tapi tetap dalam konteks self-interest. Yang ndak boleh itu yang sacrifice murni. Ndak ada kepentingan apa-apa, ndak ada untungnya sama kepentinganmu, kamu korbankan kepentinganmu. Tapi kalau ada ada self-interestnya, dan self-interest ini ada resikonya, ngambil resiko ini bukan pengorbanan namanya. Pengorbanan itu kalau memang murni mengorbankan kepentinganmu, yang kamu tidak dapat apa-apa. Nah, itu namanya sacrifice. Jangan sampai kamu sacrifice gitu. Misalnya saya, Pak, punya kepentingan biar dosennya ngasih nilai bagus, Pak. Tidak apa-apa saya berkorban bawa salak, bawa kates, bawa rambutan ke rumahnya dosen masing-masing 5 kilo, tidak masalah lah, Pak. Itu kan kamu korban, tapi ada interestnya. Interestnya apa? Nilaimu biar bagus, biar bisa ikut ujian. Nah, itu sacrifice. Mengorbankan itu tapi untuk kepentingan lain. Oh, itu non-sacrifice namanya. Bukan berkorban, tapi resiko dari self-interest. Karena untuk memenuhi keinginanmu kan ada beberapa hal yang harus dikorbankan. Kalau itu namanya bukan korban. Korban itu yang kepentinganmu kamu relakan demi kepentingannya orang lain. Ini baru korban. Kepentinganmu dapat nilai bagus, tapi demi temenmu, misalnya janjane temenmu yang nyontek tapi terus kamu nggak tega. Saya kok, Pak, yang tadi nyontek. Nah, itu sacrifice. Tidak boleh kalau katanya Eren. Justru itu tidak bermoral. Oke. Terus, nah, yang tidak sacrifice tadi itu namanya compromise. Yang tadi kamu bawa salak itu namanya compromise dalam rangka kepentinganmu. Kompromi, ya wis, aku kehilangan 20.000 ndak apa-apa asal besok tetap bisa pinjem motormu. Nah, itu compromise namanya. Kompromi. Oke. Jadi dalam banyak hal orang kadang-kadang harus melakukan kompromi-kompromi dalam rangka memenuhi self-interest, kebutuhan dirimu. Terus apa orang itu terus tidak boleh, Pak, harus hitung-hitungan kayak gitu terus. Harus tidak boleh bantu yang lain. Ya boleh.
Bukan berarti tidak boleh, cuma perhatikan ya, katanya Ayn Rand, bantu orang lain itu juga ada teorinya. Kalau kamu memang ingin disebut bantu, yang pertama apa? Ketika kamu ingin nolong orang lain, harus lahir dari goodwill atau generosity. Ketika itu goodwill atau generosity, maka dia akan jadi interestmu. Dia akan jadi kepentinganmu. Jangan sampai kamu nolong yang bukan kepentinganmu. Jadi, saya ingin bantu temanku ini loh Pak. Temanku ini sudah sakit berhari-hari, mau tak donori darahku ini loh. Itu dari kamu. Gak ada yang maksa, gak ada yang anu. Itu namanya goodwill. Kalau goodwill-nya dari kamu, maka dia jadi interestmu. Maka syaratnya yang pertama, dia harus goodwill. Jangan sampai karena diperintah orang, jangan sampai karena terpaksa, jangan sampai karena ya saya temennya Pak, nggak enak Pak kalau nggak bantu. Itu berarti kepaksa. Harus lahir dari goodwill, generosity, kemurahan hatimu sendiri. Nggak ada yang mewajibkan, nggak ada yang mepet-mepet, nggak ada yang nyuruh-nyuruh, kamu sendiri yang begitu. Itu namanya goodwill. Jadi dari konteks ini sebenarnya agama pun harusnya kamu jadikan self-interest. Kalau enggak, keberagamaanmu jadinya enggak etis. Kenapa kamu sholat diperintah Pak oleh Allah Pak? Itu kan enggak enak tuh bahasa diperintah itu. Seolah-olah kamu menjalankannya terpaksa. Kalau bisa ya jangan sholat lah Pak. Ya diperintah gimana lagi. Itu berarti enggak goodwill, enggak ada generosity. Masukkan dia dalam skema self-interestmu, bahwa kamu butuh sholat itu, bahwa kamu butuh loh dengan puasa itu, bahwa di antara self-interestmu ini kamu ingin berbuat baik, kamu ingin menjalankan agama. Tapi kalau levelnya masih kewajiban, masih terpaksa, tidak akan ada rasanya, nggak akan ada nilainya. Nilai tadi kan berhubungan sama etika tadi. Yo kayak kamu bantu apa tapi karena diperintah. Yang dapat poin kan yang merintah, bukan kamu. Maka hati-hati, agamamu harus naik kelas. Ya, kalau anak kecil makomnya memang masih perintah memerintah. Ya, kalau sudah seumuranmu kan harusnya agamanya sudah semakin canggih. Sholatnya aja kan sudah semakin cepat. Iya kan, kamu semakin pokoknya sholatnya sudah super kilat pokoknya. Saya yakin yang hadir malam hari ini kan nggak ada yang sholatnya 10 menit aja sekali sholat. Insya Allah nggak ada, sudah lancar. Bisa hafal dungane. Oke. Cuma syaratnya itu, ya sebenarnya cepatnya nggak bisa jadi ukuran sih. Usahakan goodwillmu sudah nyambung sama ibadahmu. Jadi kamu nggak merasa yang butuh sholat itu kamu. Sampai ke situ, itu namanya self-interest. Bukan Allah. Ngapain sih Allah sama sholatmu? Sholat kayak gitu aja. Kalau Allah, ya kan apa sih istimewanya sholatmu kan gitu. Malaikat mungkin bosan loh lihat kamu sholat itu. Sholat kok kualitasnya nggak naik-naik sejak dulu. Apa suratnya semakin lama semakin pendek. Ya, jadi ya kan nggak butuh Allah itu, yang butuh harusnya kamu. Maka rumuskan goodwill versimu bahwa aku butuh sholat, aku butuh lo puasa ini untuk aku lo gitu loh. Jadi tidak untuk Allah. Allah nggak butuh kamu rayu dengan sholat, kamu rayu dengan puasa. Yang butuh sholat, butuh puasa kamu. Itu goodwill. Ya, yang kedua, etis berarti non-sacrifice tadi. Jangan sampai kamu konyol. Kalau bahasa Jawanya kan ada peribahasa mburu uceng kelangan jelek. Ngejar yang remeh kehilangan yang penting. Ngejar cewek kehilangan kuliah. Itu non-sakri apa? Korban itu, self-interestmu hilang banyak itu. Ya harusnya ngejar kuliah dapat bonus cewek. Itu bagus. Kok yon dilalah ngono ya kan. Kayak ngaji nih loh kan. Self-interestmu kan
ngaji filsafat dapat bonus teh. Alhamdulillah. Itu kan tidak ada yang dikorbankan. Jadi non sacrifice, win-win solution, semuanya dapat enak. Terus yang ketiga non duty. Non duty itu kayak tadi, jangan karena kewajiban, entah diwajibkan atau kamu merasa ada yang mewajibkan. Non duty itu baru disebut etis. Ya karena saya temannya pak, ya karena saya kakaknya, terpaksa harus saya bantu. Karena saya anaknya. Kamu berbakti pada orang tua sekalipun, jangan masukkan itu di skema kewajiban. Kewajiban saya pak, bantu orang tua. Kalau itu kewajiban, ini sebenarnya tidak etis kalau versi Ayn Rand. Bikinlah bahwa self-interestmu, kamu butuh loh untuk berbakti pada orang tua itu. Kamu yang butuh, bukan orang tuamu yang butuh kamu bakti, tapi kamu yang butuh untuk berbakti pada orang tua. Jadi membaca etikanya Ayn Rand, jangan dibaca, wah ini egois, mikir kepentingannya sendiri. Tidak begitu. Jadi ketika kayak orang tua, ketika kamu merasa berbakti pada orang tua itu kewajiban saya pak, itu kan ini tidak etis karena kamu melakukannya terpaksa karena kewajiban. Tapi harus muncul dari dirimu sendiri. Dia harus jadi self-interestmu. Dan prinsip yang keempat, reasonable. Reasonable itu masuk akal. Ya meskipun non-sacrifice, meskipun non-duty, segalanya harus diukur rasionalitasnya. Jangan ngawur. Itu loh. Ya donor darah, ya donor darah. Ya dikasih sekadarnya, nggak usah dikasih semua darahmu. Ya, ndak masuk akal. Ngutangi ya ngutangi, ndak usah sak dompet-dompet, sak kunci-kuncinya, sak motor-motornya. Harus reasonable. Berbakti pada orang tua ya berbakti, tapi sesuai kadar kemampuanmu. Ndak usah jadi heroik